Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu dalam lindungannya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk bahagia. Jadi, karena ini pertama kalinya saya membuat konten video di YouTube, saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan pengeditan ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi. Sebelum kita masuk ke konten kita pada hari ini, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Mas Viroh, bisa dipanggil Viroh. NIM 210317193. Saya kuliah di IAIN Ponorogo semester 6. Jadi teman-teman kuliah di IAIN Ponorogo. Jadi sebenarnya teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK dengan dosen pengampu Pak Zamzam Mustafa. Pembahasan kita atau konten video kita hari ini adalah tentang biografi Nabi Musa. Oke, langsung saja. Biografi Nabi Musa. Nabi Musa dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Imron dan seorang ibu yang bernama Yukabat. Beliau berasal dari negara Mesir, yaitu suku Lewi. Beliau merupakan seorang nabi yang masuk ke dalam Ulul Azmi dan memiliki kitab yang bernama Kitab Taurat. Beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 1450 Hijriah atau sebelum Masehi, dan kaumnya atau pengikut Nabi Musa disebut dengan kaum Bani Israel. Sejarah kelahiran Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa dilahirkan, Mesir diperintah oleh seorang raja yang zalim bernama Fir'aun. Raja Fir'aun dikenal dengan raja yang sangat keras, kejam, dan sewenang-wenang kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya hidup dalam ketakutan dan ketidaktenangan. Raja Fir'aun juga memerintahkan kepada rakyatnya untuk menyembahnya seperti Tuhan. Pada suatu hari, Raja Fir'aun diramal oleh seorang ahli nujum atau ahli ramal menang. Pada ramalan tersebut dikatakan bahwa Raja Fir'aun akan dibunuh oleh seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel. Mendengar ramalan tersebut, Raja Fir'aun pun memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan di kota Mesir tanpa terkecuali, dan memerintahkan tentara Raja Fir'aun untuk masuk ke rumah-rumah penduduk Mesir agar tidak ada satupun bayi laki-laki yang masih hidup. Namun, atas kehendak dan izin Allah, seorang bayi laki-laki dari keturunan Imron dan Yukabat dilahirkan dengan keadaan yang sehat. Karena takut akan dibunuh oleh tentara Raja Fir'aun, maka bayi tersebut akhirnya dihanyutkan di sungai Nil. Bayi tersebut kemudian ditemukan oleh Aisyah, yaitu istri dari Raja Fir'aun itu sendiri. Aisyah sangat senang melihat bayi tersebut dan ia ingin mengangkat bayi tersebut menjadi anaknya. Maka diutarakanlah niatnya kepada Raja Fir'aun. Pada mulanya, Raja Fir'aun menolak keinginan Aisyah. Namun setelah dibujuk oleh Aisyah, akhirnya Raja Fir'aun menyetujui keinginan Aisyah untuk mengangkat bayi tersebut menjadi anaknya. Bahkan nama Musa itu dari keluarga Fir'aun sendiri. Aisyah pun senang karena keinginannya terwujud. Segeralah ia mencari pengasuh untuk menyusui Musa. Beberapa pengasuh didatangkan, tidak ada yang cocok. Akhirnya kakak Musa menawarkan ibunya untuk menjadi pengasuh Musa. Tetapi mereka berpura-pura tidak mengenali Musa. Karena disusui oleh ibunya sendiri, akhirnya Musa pun mau menetek. Saat sudah dewasa, Nabi Musa dikaruniai kecerdasan dan kesempurnaan jasmani oleh Allah SWT. Melihat kaum Bani Israel yang ditindas oleh Raja Fir'aun, beliau berjanji akan membela kaum Bani Israel yang lemah. Karena itulah beliau memilih untuk meninggalkan istana Raja Fir'aun dan pergi keluar dari Mesir. 10 tahun Nabi Musa keluar dari Mesir setelah menikah dengan Syafura yang merupakan anak dari Nabi Syuaib. Beliau bertekad untuk kembali ke Mesir untuk menemui keluarganya. Supaya tidak ditangkap oleh tentara-tentara dari Mesir, beliau melewati Bukit Tursina. Nah, saat di Bukit Tursina, Nabi Musa melihat ada sinar api di atas bukit tersebut.
Saat Nabi Musa mendekati sinar api tersebut, Nabi Musa mendengar seruan yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di bukit itu Nabi Musa menerima wahyu untuk yang pertama kalinya. Dan di bukit itu pula Allah memberikan mukjizat kenabian kepada Nabi Musa melalui tongkatnya. Yang mana tongkat tersebut apabila diletakkan di tangan akan menjadi ular. Dan apabila diambil lagi oleh Nabi Musa, tongkat tersebut akan menjadi tongkat seperti biasa. Nabi Musa juga memiliki mukjizat untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, kedua mukjizat ini digunakan Nabi Musa untuk menolong orang-orang yang tertindas. Sesampainya di Mesir, beliau diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah dan membawa umat Fir'aun ke jalan yang benar. Kemudian dia menemui Fir'aun dan berdakwah kepadanya bahwa apa yang dilakukannya terhadap kaum Bani Israel merupakan suatu kejahatan. Beliau juga mengingatkan kepada Fir'aun untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Tetapi Fir'aun menolak dan malah semakin murka kepada Nabi Musa. Kemudian Fir'aun meminta bukti tentang adanya Allah SWT. Akhirnya Nabi Musa memberikan atau menunjukkan mukjizatnya kepada Fir'aun yang berupa tongkatnya dengan dilemparkan ke tanah dan jadilah tongkat tersebut menjadi ular. Setelah itu Fir'aun tetap tidak mempercayai Nabi Musa, tetapi dia mengatakan bahwa Nabi Musa merupakan seorang ahli sihir. Lantas akhirnya Fir'aun pun menyuruh seluruh tentaranya untuk membunuh Nabi Musa beserta pengikutnya. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa dan pengikutnya berusaha menyelamatkan diri dengan pergi keluar dari Mesir. Tetapi mereka masih diikuti oleh tentara dari Raja Fir'aun. Dalam keadaan terdesak, beliau berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan untuk semua umatnya. Akhirnya Allah menjawab doa dari Nabi Musa. Saat beliau dan pengikutnya terpojok di sungainya, Allah memberikan mukjizat selanjutnya dengan mengetukkan tongkatnya ketika sungai tersebut terbelah menjadi dua dan dapat dilalui oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Setelah menyeberangi sungai tersebut, pasukan dari Raja Fir'aun yang tadi mengejar itu juga ikut menyeberang ke sungai tersebut. Setelah Nabi Musa sampai ke seberang jalan, atas perlindungan Allah, tongkat tersebut mengetuk kembali dan akhirnya sungai tersebut tertutuplah kembali. Akhirnya Fir'aun dan tentaranya yang menyeberang tadi tenggelam di tengah-tengah laut tersebut atau sungai tersebut. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa itu merupakan Laut Merah. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.